Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, teman-teman subscriber dimana saja Anda berada, saya ucapkan selamat siang ya. Oke, untuk kesempatan siang kali ini kembali saya akan mengangkat tema seputar penyimpanan bahan untuk Sobat Tani pemula. Tentunya sangat sering channel Kopi Jalan Santuy ini membahas tentang penyimpanan bahan, selalu sering dibahas. Mudah-mudahan untuk sekarang sudah mulai pada paham, sudah mulai banyak yang mengetahui tentang cara-cara penyimpanan bahannya ya Sobat Tani pemula. Karena penyimpanan bahan itu sangat berperan penting kepada pohon kopi kita ini ya. Selain melakukan pemupukan, penyimpanan bahan itu sangat-sangat penting untuk membuat lebatnya buah kopi kita itu. Jadi kita itu memang harus mengetahui ketinggian daerah kita masing-masing agar kita dapat menyimpan bahan BO lanjutan itu benar-benar tepat ya Sobat Tani. Oke, agar tidak terjadi terlalu dini penyimpanan atau terlalu lambat untuk penyimpanan. Dan kemarin akan kita jawab untuk Sobat Tani kita yang tidak menyertakan ibu kota provinsi dan kecamatan, yang langsung menyimpulkan bahwa daerahnya itu yang berada di ketinggian 2000 dan yang berada di ketinggian sekitar 40 saja dari air laut atau hanya 200. Silahkan kembali kalaupun masih pantengin atau lagi pantengin channel Kopi Jalan Santuy ini. Dimohon mengirimkan kembali komentarnya, sertakan ibu kotanya atau ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatannya juga ya dicantumkan supaya kita cek sama-sama ya. Dan ini juga langsung saja kita cek. Kita mengecek daerah Sobat Tani masing-masing langsung ini ya, akan kita cek agar Sobat Tani itu bisa mengetahuinya dengan betul-betul, atau bisa mengetahuinya sangat jelas dan puas tentunya ya dalam saya menjelaskan dan menjawabnya untuk ketinggian daerah Sobat Tani masing-masing ya tentunya. Oke, langsung saja ini permintaan Sobat Tani yang sudah berkomentar kemarin, yang mana beliau minta tolong dicek daerah lahat ya, daerah lahat. Oke, langsung saja kita coba cek sambil menunggu sinyal ini ya. Ini 713 ini dimana saat saya sekarang mengambil video ya, yang ada titik biru itu. Tuh itu posisinya ya, Lampung titik biru. Langsung saja Jarai lahat. Ini kecamatannya Jarai ya, lahat Sumatera. Elevasinya 781, cuman ini posisi di perkotaan. Oh ya, yang ada bendera biru itu perkotaan, kantor kecamatan Jarai. Tuh, kita akan coba di beberapa titik ya Sobat Tani ya. Kita akan cari di titik mana sajakah. Kita akan cari posisi perkebunan. Kita cek. Oke, masih di angka 796 meter MDPL-nya. Kecamatan Kecamatan Jarai.
masih di Kecamatan Jarai ini. Titik sini 800 tuh sudah ada peningkatan tinggiannya. Ini suasana perkebunan tuh kayaknya. Di titik ini 809 meter MDPL-nya ya. Tuh. Pagar Dewa Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan ini berada di ketinggian 815 ya yang barusan. Oke, kita lihat kembali, kita geser-geser. Oke, di titik ini malah menurun 795. Kita coba lagi di titik lain. Ini masih Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kecamatan Jarai. Elevasinya sudah mulai meningkat ya tadi. Kita coba lagi di titik lain. Pada intinya di sini di perkebunannya rata-rata 800 ya. Nah ini 837. Kita coba lagi. Di sini hanya sepertinya persawahan. Nah ini kebun ini 819 ya. 832. Oke, yang berada di daerah Jarai sana Lahat ya, rata-ratanya 800 ya untuk kesimpulannya. Oke, kembali kita menuju Muara Pinang. Request Sobat Tani yang sudah berkomentar di Muara Pinang 4 Lawang. Untuk elevasinya 380, tapi itu di perkotaan. Kita geser ke perkebunan ya. Kita geser-geser ke perkebunannya. Oke. Beberapa titik ya, ini 386, 376 menurun ya. Kita terus geser-geser. Masih 376. Kita coba geser lagi ke daerah perkebunannya. Ini daerahnya sudah 381, Kecamatan Muara Pinang, Sumatera Selatan 4 Lawang ya, Kabupaten 4 Lawang. Oke, kita akan terus coba di beberapa titik ya, supaya tidak ragu. Masih Kecamatan Muara Pinang. ...368. Kita geser lagi Sobat Tani. Oke, akhirnya menemukan yang 400. Masih di Kecamatan Muara Pinang 4 Lawang. 435. Oke, yang rata-rata 400 ya, silahkan. Untuk penyimpanan titik tumbuh di bulan 7, simpan di bulan 8 ya titik tumbuhnya. Nah, ini udah 476, berarti rata-rata kita simpulkan 400 ya untuk MDPL-nya. Untuk yang di daerah Muara Pinang 4 Lawang.
Oke, bagi sobat tani yang masih meragukan aplikasi ini, nanti akan kita cek pegunungan tertinggi di dunia seperti di Nepal. Negara Nepal itu ada pegunungan tertinggi dunia ya. Oke, namanya Puncak Everest. Kita akan cek nanti ke sana, dan kita cek juga gunung tertinggi yang berada di Indonesia seperti di Papua ya, Puncak Jayawijayanya nanti akan kita cek agar sobat tani paham ya aplikasi ini seberapa jauhkah akuratnya. Dan ini dia menuju gunung tertinggi di dunia di negara Nepal, Puncak Everest. Kita cek berada di 8.014 meter ya elevasinya dari air laut. Ini terdapat es abadi ya, salju abadi di sana. Di puncaknya terdapat gunung es. Oke, langsung saja kita menuju Puncak Jayawijaya yang berada di Indonesia ya, yang di Papua. Akan kita cek. Jadi sobat tani agar paham ya, ini aplikasi ini cukup akurat. Nah, ini dia Puncak Jayawijayanya. Kita cek berada di 4.342 meter ya dari air laut. Ini gunung tertinggi yang berada di Indonesia tentunya ya. Kabupaten Mimika, Papua. Ya, Kabupaten Mimika, Papua. Oke. Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika. Untuk ketinggiannya 4.761 meter dari air laut ya sobat tani. Oke, nanti juga akan kita coba cek perairannya atau lautnya ya. Oke, dari sini selesai, kita cek lautnya ya. Kita geser. Oke, kita mulai dari sini ya, dari dekat Kepulauan Tempurung. Ini terdapat Pulau Tempurung yang mana apabila kita mau menyeberang ke Pulau Jawa itu ada pulau kecil di masih dekat Merak ya. Ada pulau kecil sebelah kiri ya kalau dari Lampung, kalau dari Bakahuni. Ini ketinggiannya 41 meter dari air laut. Oke, kita cek kedalaman lautnya ya. Kita cek kedalaman lautnya berapa ya. 17 meter. Titik ini 13. Kedalamannya 10. Oke, pantas saja ya. Untuk pemerintah ada rencana membangun jembatan Bakahuni Merak. Ternyata kedalamannya cukup dangkal ya. Hanya 30 meter. Apa mungkin ya, terlihatnya seperti dalam ya kalau kita naik kapal. Oke, 46 meter, ini juga dangkal. Kita cek paling terdalam ya. Kita penasaran juga, kita cek laut yang paling dalam. Ini Laut Jawa Kalimantan pun termasuk dangkal. Kita cek Samudra Hindianya saja langsung ya, agar tidak penasaran untuk kita dan sobat tani ya. Cek Samudra Hindia. Oh, ternyata 3.600 sekian untuk kedalamannya ya. Luar biasa, di sini sangat-sangat dalam ya sobat tani. Berarti untuk aplikasi tidak error ya. Memang sedemikianlah dalamnya ya. Oke sobat tani, Kopi dan teman-teman, sekiranya mengingat durasi cukup panjang, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya cukupkan dulu untuk kontennya kali ini. Saya tutup dan akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.